Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok teknologi hijau kelas SDA 2 Universitas Airlangga akan membahas tentang review jurnal kami yaitu penilaian risiko bencana di Subdas Amprok menggunakan pendekatan GIS. Kelompok kami ialah saya sendiri Kevin Cesar dengan NIM 057 dan Muhammad Aktok yang akan menjelaskan nanti tentang permasalahan. Yang ketiga adalah Komang Budi yang akan membahas tentang tujuan dan metode penelitian. Dan yang terakhir adalah Kevin Ananda dengan NIM 076 akan membahas tentang bagian yang akhir. Abstrak. Abstrak yang didapat di dalam jurnal ini adalah terdapat 5 kecamatan di Subdas Amprok. Dan risiko yang tertinggi pada kawasan ini terdapat di 5 kecamatan itu dan memiliki risiko bencana longsor tertinggi pada kawasan ini. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengurangan risiko bencana longsor menggunakan pendekatan GIS. GIS mampu memberikan solusi yang lebih akurat. Penelitian ini meliputi 4 tahap, yaitu terdapat pemetaan bahaya longsor, kerentanan bencana, risiko bencana, kapasitas bencana. Hasilnya diketahui bahwa Kecamatan Jabung dan Poncokusumo merupakan wilayah dengan tingkat risiko longsor paling tinggi. Oleh karena itu, perlu adanya manajemen risiko bencana longsor dalam usaha longsor seperti dengan cara satu, pengaturan sistem irigasi, yang kedua penerapan sistem terasering, yang ketiga pemasangan brojong pada kaki lereng. Yang kedua ini latar belakang. Latar belakang menurut kami pada jurnal ini sudah baik karena tidak terlalu banyak dan tidak sedikit dan sudah mencakup dari permasalahan yang akan dibahas. Ya, latar belakangnya ialah longsor merupakan gerakan massa tanah atau batuan yang disebabkan oleh adanya gangguan kestabilan lereng yang dikutip dari Rosita. Terus beberapa faktor pemicu terjadinya longsor diantaranya adalah faktor alamiah yang meliputi morfologi, struktur geologi, jenis tanah, dan kegempaan. Ya, terus bencana longsor mampu menimbulkan kerugian terhadap manusia berdasarkan kutipan dari Petley. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi kerugian akibat bencana longsor adalah melakukan manajemen das daerah aliran sungai. Manajemen das dalam penanganan longsor dapat optimal apabila didahului dengan pemetaan risiko longsor. Ini dikutip dari Rahmat. Terus perkembangan sistem GIS dapat memberikan informasi data geospasial secara akurat dan menjelaskan sistem analisis yang akurat, sehingga dapat upaya mitigasi, mencegah risiko yang berpotensi menjadi bencana untuk meminimalisir kerugian. Subdas Amprok merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap longsor. Kemiringan lereng yang curam membuat penyebab utama terjadinya longsor. Tercatat selama Januari hingga Maret 2015 terjadi 12 kali kejadian longsor. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai upaya dalam pengurangan risiko bencana alam. Permasalahan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah karena bencana longsor mampu menimbulkan kerugian terhadap manusia, baik secara material atau bahkan kehilangan jiwa. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kerugian akibat bencana longsor adalah melakukan manajemen das atau daerah aliran sungai. Subdas Amprong merupakan salah satu daerah yang rawan terhadap bencana longsor. Kemiringan lereng yang curam di daerah hulu das adalah penyebab utama terjadinya longsor. Manajemen das dalam penanganan longsor dapat optimal apabila didahului dengan pemetaan risiko longsor.
Maka penerapan GIS dapat dianjurkan karena dapat memberikan informasi data geospasial secara akurat dan menjelaskan sistem analisis yang akurat. Sehingga terdapat upaya mitigasi guna mencegah risiko yang berpotensi menjadi bencana atau meminimalisir kerugian dari bencana yang terjadi. Selanjutnya, pada penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor dengan memakai pendekatan GIS atau Geographic Information System. Dengan digunakannya GIS, maka distribusi tingkat risiko dapat diketahui dengan lebih baik, sehingga bisa memberikan solusi yang lebih akurat. Hasilnya yang diperoleh yaitu Kecamatan Jabung dan Poncokusumo merupakan daerah dengan tingkat risiko longsor yang paling tinggi. Hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi tingkat risiko dengan melakukan mitigasi bencana, baik secara struktural maupun non-struktural. Daerah dengan risiko tinggi bukan merupakan daerah jenis kawasan pemukiman penduduk, tetapi melainkan berupa kawasan dengan kegiatan utama yaitu pertanian. Oleh sebab itu, penting diadakannya pengelolaan risiko bencana longsor. Kemudian, metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian dilakukan pada lokasi subdas Amprong yang luasnya 58.295,904 hektar are, terdiri dari Kota Malang dan 5 kecamatan di Kabupaten Malang. Letak subdas Amprong berada pada garis 11.2035 33,16 sampai 11.2054 18,03 bujur timur dan 7046 22,39 sampai 80,03 4504 Lintang Selatan. Penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif yang terdiri dari 4 tahapan utama. Tahapan pertama yaitu pemetaan bahaya longsor. Tahapan kedua yaitu pemetaan kerentanan bencana longsor. Tahapan ketiga yaitu pemetaan kapasitas bencana longsor. Dan tahapan yang terakhir yaitu pemetaan risiko bencana longsor. Dalam pemetaan kapasitas bencana longsor dan kapasitas masyarakat menggunakan metode scoring pada masyarakat. Kemudian, pada pemetaan bahaya longsor menerapkan metode AHP. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Dapat dilihat di sini di gambar tingkat bahaya longsor tinggi itu terjadi di sisi barat lereng Gunung Bromo, tepatnya di Kecamatan Jabung dan Poncokusumo. Tingkat bahaya longsor sedang ada di Kecamatan Tumpang dan tingkat bahaya longsor rendah ada di Kecamatan Kedung Kandang dan Pakis. Jadi di gambar itu semakin hijau, semakin rendah pula tingkat bahayanya, serta wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi juga semakin rendah tingkat bahayanya. Kemudian kita lihat di gambar peta kerentanan bencana. Wilayah dengan kerentanan rendah itu ada di wilayah Kedung Kandang dan Tumpang, wilayah dengan kerentanan sedang ada di wilayah Pakis, dan wilayah dengan kerentanan tinggi ada di wilayah Jabung dan Poncokusumo. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi memiliki kerentanan bencana yang tinggi juga, dikarenakan jika terjadi bencana, maka kemungkinan jumlah korban jiwa yang ada itu semakin besar. Kemudian dapat dilihat di sini ada gambar peta kapasitas bencana. Wilayah dengan kapasitas bencana rendah ada di Kecamatan Jabung atau yang berwarna merah. Wilayah dengan kapasitas bencana tinggi ada di Kecamatan Kedung Kandang atau yang berwarna hijau. Kapasitas bencana menggambarkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kondisi ini akan berpengaruh langsung terhadap jumlah korban jiwa. Kecamatan dengan kapasitas rendah cenderung memiliki tingkat korban jiwa yang tinggi dikarenakan sarana pendidikan dan kesehatan yang terbatas. Kemudian peta risiko bencana. Wilayah dengan risiko bencana longsor yang tinggi ada di Kecamatan Jabung dan Poncokusumo. Wilayah dengan risiko bencana longsor sedang ada di Kecamatan Pakis dan Tumpang, serta wilayah dengan risiko bencana longsor yang rendah ada di Kecamatan Kedung Kandang. Wilayah dengan risiko tinggi perlu adanya manajemen risiko bencana longsor secara struktural maupun non-struktural.
Secara struktural ada seperti penyediaan data kejadian longsor, pemasangan early warning system atau EWS, kemudian pemasangan bronjong, serta pemasangan rambu-rambu evakuasi. Sedangkan non-struktural ada seperti mengoptimalkan pendidikan kebencanaan pada masyarakat, seperti melalui Destana dan Pena Sekolah. Nah, kesimpulannya adalah kecamatan dengan tingkat risiko longsor tertinggi adalah Kecamatan Jabung dan Poncokusumo. Mitigasi bencana non-struktural telah dilakukan oleh pemerintah melalui pendidikan kebencanaan, tetapi belum optimal, sehingga diperlukan mitigasi secara struktural. Usaha pertanian merupakan upaya manajemen risiko bencana yang paling dominan untuk diupayakan seperti dengan pengaturan irigasi, penerapan terasering, dan pemasangan brojong pada kaki lereng. Sekian presentasi paper review